Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wafqahu qawli. Jamaah hadirin Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan olehnya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka sholat zuhur berjamaah, dan insya Allah sedikit berbagi dan memperdalam pengetahuan yang kami alami dan kami baca. Mudah-mudahan dapat manfaat dan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami membahas sedikit atau mengulas sedikit tentang manajemen rezeki. Biasanya kita di Universitas Indonesia karena lingkungan akademis, manajemen biasa dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia, kemudian sumber daya infrastruktur, termasuk juga sumber daya data ya. Apalagi kita hidup dalam lingkungan informasi atau data yang ada, bagaimana kita mengelolanya. Nah, ini sengaja kami angkat manajemen rezeki karena itu termasuk sesuatu yang kita perlukan dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan mulai saat kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, termasuk beribadah, kita menggunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mulai dengan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya beberapa informasi yang kami telah kumpulkan dan juga pernah kami temukan ya dalam praktek sehari-hari. Jadi kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari rezeki itu diartikan dengan segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bisa berupa satu makanan sehari-hari, nafkah ya, pendapatan, keuntungan dan sebagainya. Hasil kita berdagang, hasil kita sebagai dosen atau guru ya, dan hasil keuntungan kita dari berdagang maupun usaha-usaha lainnya. Sementara Ibnu Khaldun mendefinisikan kata rezeki dikaitkan sebagai peranan manusia sebagai pengelola. Jadi kita sebagai pengelola sumber-sumber alam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat definisi hampir mirip. Ibnu Khaldun dia lebih luas, dia melihatnya sebagai sumber alam. Jadi semua yang ada di alam semesta kita ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber yang bisa menghasilkan sesuatu yang dapat kita manfaat untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian seorang ekonom, Dawan Raharjo, ya karena dia ekonom ya, dia mengartikan kata rezeki sebagai istilah sehari-hari yang lebih condong pada persoalan ekonomi. Jadi kalau kita lihat intinya hampir sama. Nah, ulama kita ya Hamkah mendefinisikan rezeki sebagai pemberian atau karunia yang diberikan Tuhan kepada makhluknya untuk dimanfaatkan dalam kehidupan seperti makanlah dari karunia Allah yang halal dan baik. Jadi dipakai ya, karunia dari Allah dipakai untuk kehidupan. Nah sekarang persoalannya kalau kita manajemen sesuatu berarti kita ingin tahu bagaimana kita memperolehnya kan. Lalu setelah kita perolehnya apa yang harus kita lakukan. Dan menariknya kalau kita lihat di surah Hud ya ayat 6
Ini saya lupa mengutip ayat tulisan Arabnya Pak Ustadz. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang jelas atau Lauh Mahfuz. Jadi kalau kita lihat, kita sebagai seorang muslim dan mukmin tidak perlu khawatir ya. Bahwa rezeki itu memang Allah Subhanahu wa taala telah alokasikan untuk kita semuanya. Jadi mudah sulitnya ujian yang dihadapi adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rezeki itu memang sulit kita peroleh, mungkin itu sesuatu yang kita perlu hadapi ya. Bagaimana kita menghadapi suatu kesulitan. Tapi intinya di bagian akhir rezeki itu akan ada. Nah, sekarang kita lihat ya, metodenya seperti apa gitu. Berarti kita perlu melihat cara-cara apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau istilah dari manajemen itu mungkin kita ingin melihat SOP-nya seperti apa sih, bagaimana caranya. Jadi kita melihat hadis dari riwayat Ahmad, Tirmizi, kemudian juga Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Jadi kalau kita lihat makna dari hadis ini menegaskan bahwa tawakal itu bukanlah diam menunggu rezeki. Burung saja dia terbang ke sana kemari mencarikan. Jadi tawakal itu bukan hanya untuk diam saja, melainkan bergerak, berusaha sebagaimana burung keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Jadi kalau zaman sekarang ada bidang-bidang pekerjaan yang membutuhkan kompetensi S1, mau tidak mau kita harus mengambil ilmu yang terkait dengan S1 tersebut ya, termasuk bidangnya bidang apa. Begitu juga pada saat diperlukan suatu bidang atau pekerjaan yang butuhan keahlian S2, mau tidak mau kita harus mendapatkannya. Begitu juga S3 gitu, bahkan profesor ya, bukan profesor jadi-jadian ya. Kalau kita lihat banyak orang yang berusaha menjadi profesor gitu kan dengan cara-cara yang kurang elegan ya, kurang elegan. Padahal profesor itu merupakan sesuatu label saja Pak Ustadz, sebagai label. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW, insya Allah bagi kita itu lebih dari profesor ya, karena kata-kata yang dikeluarkan itu pasti betul ya. Jangan profesor, kata-kata yang diucapkannya belum tentu betul gitu. Apalagi profesor jadi-jadian gitu. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka. Jadi Allah katakan, suatu kaum, suatu umat, satu golongan, atau diri dari kita, kalau kita diam saja, ya tidak ada perubahan. Jadi kalau kita ingin keluar dari kesulitan, kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Harus ada usaha untuk bisa keluar dari satu masalah. Allah menjamin rezeki makhluknya, namun manusia diwajibkan untuk memaksimalkan potensi dan usaha yang dilakukan. Jadi pelajaran yang kita lihat tadi ya, burung tidak memiliki persediaan. Burung itu tidak punya deposito ya, burung tidak bekerja di suatu perusahaan. Burung tidak memiliki persediaan makanan, nggak punya kulkas, nggak punya lumbung, ya kan, nggak punya deposito. Namun tetap tenang, percaya pada Allah sebagai penjamin rezekinya. Dia berusaha kesana kemari terbang ya untuk mendapatkan tempat-tempat yang ada rezeki baginya.
Nah itu cara kita mendapatkan rezeki, istilahnya perlu berusaha. Nah sekarang berikutnya adalah begitu sesuatu itu kita peroleh, data itu kita dapat, ya sumber yang kita dapat, bagaimana kita bersikap. Ini menarik nih. Jadi kami pernah memberikan tausiah singkat tentang rezeki juga, kemudian kami coba memperdalam. Ternyata banyak ayat-ayat yang sangat terkait. Wa ista'adzanna rabbukum la in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Surah 14 ayat 7. Ini kelihatan begitu kita mendapatkan satu nikmat, hendaknya kita bersyukur. Jadi kalau dilihat di sini, kata kuncinya adalah bersyukur. Seperti apa bersyukur tersebut, ya kan? Jadi kalau kita melihat dari ayat tadi, nampaknya perlu kita perdalami lagi. Alhamdulillah bisa kita temukan di ayat 31 di surah yang sama, ya, surah 14 31. Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khilal. Katakan Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Kata kuncinya adalah menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Jadi kalau di atas tadi dikatakan begitu kita dapat rezeki kita harus mendapat nikmat, kita perlu bersyukur. Di sini diperjelas, ya kan, dari rezeki yang kita peroleh hendaknya kita infakkan, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Jadi ketika kelihatan sikapnya harus bersyukur dengan cara menginfakkan. Lalu ada juga orang yang sudah mendapat rezeki kemudian berjanji, wah saya tidak memberikan ini rezekinya kepada seseorang lain. Jadi jangan berlebihan, juga tidak boleh bersumpah tidak membantu kerabat orang miskin dan hijrah. Jadi kita perlu begitu kesan mendapatkannya, tidak boleh bersumpah untuk tidak dipakai untuk membantu, ya. Wala ya'tilil ulul fadli minkum wa sa'ati ayyutu ulil qurbah wal masakina wal mujahirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu wala yuhibbu ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah. Dalam mereka memaafkan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni? Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Jadi begitu kita dapat rezeki, kita infakkan, tapi jangan pernah berjanji atau berusaha untuk tidak memberikan kepada mereka yang disebut tadi, keluarga, apalagi mereka yang membutuhkan. Kemudian sifat yang indah lagi ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di sini yang dikatakan tidak dilihatnya sebagai suatu benda, ya, atau suatu pendapatan, tapi suatu kenikmatan lain. Fatabassa dhahikam min qauliha wa qala rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amtu alayya wa ala walidayya wa ana amilan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut. Jadi Nabi Sulaiman tersenyum karena dia paham dikarunia oleh satu pengetahuan, dia bisa memahami bahasa semut. Apa yang Nabi Sulaiman responnya? Bertindak begitu mendapat satu kenikmatan. Dia berdoa, Nabi Sulaiman berdoa,
Ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau wajibkan. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Nabi Sulaiman ya, kualitas seorang nabi, begitu dapat kenikmatan yang bukan harta ya, tapi ilmu yang sangat bermanfaat, malah minta untuk bisa dijadikan kekuatan ya, bagi dia untuk tetap bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan tetap membuat satu kebajikan kepada orang-orang lain. Jadi bersyukur itu selain kita berinfakkan juga bisa untuk membuat kebaikan kepada orang lain. Itu beberapa hal positifnya kan. Tapi ada juga sikap yang bisa sebaliknya. Kalau tadi ada sikap positif ya, kalau kita lihat di sini berikutnya ada sikap yang kebalikannya. Qala alladziina indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyatada ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirun indahu qala hadza min fadli rabbi wal yabluwani a'askuru am akbartum wa man syakara fa inna ma yaskuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci mereka berkata, aku mendatangimu dengan membawa singgasana sebelum matamu berkedip. Ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun bersyukur. Itu termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Di sini diberi contoh pada saat seorang mendapat suatu kenikmatan ada dua opsi ya, bersyukur atau kufur ya. Ditegaskan siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan diri dia sendiri. Siapa yang kufur sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Itu contoh seperti kufur, akibatnya seperti itu. Dan ayat berikutnya, kutipan berikutnya di ayat surat 16 ayat 12 lebih dijelaskan bagi mereka yang kufur atau tidak bersyukur tersebut, dijelaskan wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin faqarat bi an'amillah fa azaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman dan tentram. Negeri yang dulunya aman tentram, yang rizkinya datang kepadanya melimpah ruah setiap tempat. Jadi ada satu kaum dapat rezeki yang melimpah ruah. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau kita kaitkan dengan tadi, mengingkari seperti apa ya? Dia mengingkari nikmat-nikmat Allah. Akibatnya apa? Oleh karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan karena apa yang selalu mereka perbuat. Jadi kalau kita kufur setelah mendapat rezeki, akibatnya kita akan bisa kekurangan kembali. Ini kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang sombong ya kan? Sombong dapat rezeki banyak gitu kan? Nah ini bisa dilihat dari kisah Qarun ya, mendapatkan rezeki sangat banyak sendiri, dia sangat sombong gitu kan. Sangat sombong. Dia menyatakan bahwa itu sebagai sesuatu yang diperoleh dari ilmunya sendiri gitu kan. Padahal itu semua adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita lihat ya cukup banyak, tapi karenanya waktu tidak mendesak, kita sangat mendesak ya, saya ambil contoh. Jadi intisarinya dampak dari aksi berinfak tadi ya, bagaimana kita merespon mendapat rezeki itu. Pertama bagi si penerima, sebagian kesulitannya bisa diatasi, dia bisa bersyukur atau kufur. Ada dua opsi kan. Kemudian bagi si pemberi, kewajibannya berinfak lunas. Jika tidak disandingkan dengan sikap bangga atau ria, insya Allah menjadi bekal akhirat nanti. Bagi pemberi juga ya, bagi yang memberi gitu kan, mulai ditampakkan nikmat yang akan didapat, terutama pada sakaratul maut.
Nah, ini keterangan terakhir kami dapatkan dari satu riwayat, satu cerita ya. Kisah seorang sahabat namanya Sya'ban ya. Sahabat Nabi yang menyesal saat sakaratul maut. Ini terkait dengan rezeki yang dia infakkan gitu kan. Sya'ban namanya tidaklah menonjol layaknya sahabat saat itu ya. Apalagi dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Said bin Sabit dan lainnya. Sahabat-sahabat ini memiliki kebiasaan yang unik yang selalu beliau jalani sepanjang hidupnya. Kebiasaan itu adalah beliau selalu hadir dalam masjid sebelum sholat fardu berjamaah dimulai. Sahabat selalu duduk di sudut masjid sambil beritikaf. Alasan ia memilih sudut ruang masjid bukanlah supaya mudah untuk tidur sambil senderan, tetapi agar tidak terganggu jamaah lain yang ingin beribadah. Suatu ketika, Sya'ban tidak ada di posisi tempat ia biasa beritikaf. Rasulullah yang hendak memulai sholat subuh berjamaah pun mulai bertanya, di mana Sya'ban berada? Kok tidak biasanya? Gitu. Tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban, yang menyebabkan sholat jamaah pun ditunda beberapa saat. Setelah beberapa waktu tidak ada tanda-tanda kehadiran Sya'ban, Rasulullah pun segera melaksanakan jamaah sholat subuh. Rasulullah khawatir jika terlalu lama menunggu sholat subuh berjamaah akan terlaksana terlalu siang. Selesai melaksanakan sholat jamaah, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat yang